Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini masih seputar tentang Hasto Sekjen PDIP, yang dimana menjelang Pilpres 2024 Anies sempat dijegat oleh beberapa oknum dari Partai Banteng pada kasus Formula E, sehingga beberapa oknum tersebut hanya ingin dua calon pilpres pada waktu itu. Apalagi Hasto pernah membuat pernyataan dan menuduh Pak Jokowi yang mengkriminalisasi Anies pada waktu itu pada kasusnya. Nah, hari ini terbongkar semua dan justru Pak Jokowi lah yang menolong Anies sehingga kasusnya tidak diangkat oleh KPK. Nah, bagaimana videonya sahabat? Kita nonton berikut ini. Ada satu, saya mendengar ini, kalau salah ya saya minta maaf, ya kan? Dan kita minta maaf duluan. Tetapi ini ada ketika waktu itu sibuk Anies ini mau ditahan KPK, ya kan? Kasus Formula E. Itu kan didesak terus supaya Anies itu dipenjara, tersangka kan gitu, sehingga calon itu hanya dua, Prabowo dan Ganjar gitu kan. Nah, ada yang menyampaikan ke saya, Pak Jokowi bilang begini, ngapain kita proses hukum Anies, kita jangan menari di gendang orang lain dong, itu kata Jokowi. Makanya kan habis itu setelah Jokowi ngomong begitu, itu kan Anies tidak ada lagi proses hukum Anies karena Jokowi nggak mau. Ini konon katanya ya. Konon, Ya. konon. Kalau salah, Minta maaf. kalau benar, Alhamdulillah. Nah, jadi begitu. Jadi Anies itu sebenarnya nggak jadi diperiksa oleh KPK secara terus sampai menjadi tersangka, dari penyidikan menjadi tersangka karena Jokowi nggak mau. Gendang orang lainnya maksudnya gimana? iya. Ya gendang orang yang bermain di KPK pada masa itulah. Oh, maksudnya di internal KPK. Tapi pengakuan Sekjen Hasto, Internal KPK dan yang menentukan siapa Firly jadi itu. Di sini maksudnya ya PDIP lah. Oh, itu gamenya PDI berarti. Jokowi nggak mau ikut campur Nggak itu. mau. tapi kata Jadi Sekjen Hasto, yang mau masukin Anies ke penjara berarti PDI dong. PDI. kata Sekjen Hasto, supaya Ini antitesis baru ini. supaya si itu lancar. itu tuh siapa? Jadi Ganjar. Ganjar. Oh, oke. Bukan Jokowi. Bukan. Jokowi konon katanya Jokowi justru menolak, melarang untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap Anies. Oh, dengan asumsi kalau Ganjar yang lawan lawan Prabowo, Ganjar menang. Karena Jokowi kan masih di situ. Ya. Ini Om Ari, ini relevan dan tadi saya sampaikan ini antitesis baru. Nah, kenapa antitesis baru? Karena kalau misal benar informasi yang disampaikan oleh Bang Zulfan dan logiknya tadi masuk. Iya, make sense. Iya, logik. Karena seolah kemudian PDIP yang kemudian justru berada di belakang KPK waktu itu dipegang oleh Pak Firly untuk mendorong kasus ini, waktu itu diduga ya melibatkan Mas Anies, kemudian masuk dalam proses penyidikan. Sementara frame cara pandang itu berbeda dengan belakangan disampaikan oleh Pak Hasto. betul. Yang menyiapkan rudal-rudal dari Rusia itu loh. Iya. Nanti akan ada pengakuan video-video dan lain sebagainya. Yang salah satunya kemarin diberikan informasi leaking information itu terkait dengan quote by quote politisasi penanganan kasus Formula E Iya. yang kemarin menyebut nama Mas Anies itu. Intinya Pak Nah, Jokowi minta Anies ditersangkakan. dalam bahasanya Pak Hasto begitu, tetapi dalam perspektif tadi logik Make sense. logik juga, Terbalik justru. justru terbalik. Karena kalau Anies tersangka itu bisa Begini, namanya bisa menjadi. Hasto ini dengan Pak Jokowi kan sering diskusi sebagai sekjen partai karena ibu jarang ketemu kan, dia sering berdialog. Nah, salah satu dialog di antara mereka mungkin bisa jadi Hasto minta kepada Pak Jokowi harus cepat diproses. Jokowi nggak mau, makanya Jokowi mengatakan ngapain kita menari di gendang orang, gitu. Dan kita ingat SBY kan tegas mengatakan bahwa bagaimana jahat kan mereka
Karena mereka ingin menjadikan hanya dua pasang. Jahat bukan? Jahat bukan? Itu Batil bukan, bukan? itu bukan ke Batil. Jokowi maksudnya. Tapi PDI. Iya. Hasto. Iya bukan ke Jokowi. Tapi ke Kamu udah sebut tadi. Tapi terakhir kita ketemu Pak Jokowi Itu bagus. Artinya logiknya dapat itu. Pak Jokowi sempat cerita soal ini ke kita. Nanti akan saya bikinin episode khusus sendirilah 2 jam ngobrol sama Pak Jokowi sama Budi kan, Mantap. kemarin. Ada satu hal yang ya seperti yang Abang bilang tadi. Ya kalau saya mau penjarain orang pakai kejaksaan lebih mudah katanya. Itu pasti katanya. karena di bawah presiden. Katanya dia ngomong itu. Buktinya gak ada yang di penjara kok katanya. Emang Mas Anies di penjara katanya. Ya karena dia nggak mau. Nah, Iya. kalau kita seandainya apa akibatnya bagi ini Pak Jokowi dan peta politik Pak Prabowo segala macam? Kalau Mas Anies betul-betul ditersangkakan, bayangan abang apa? Pertama sudah pasti calon presiden itu 2. Ya itu Kan itu. keniscayaan. Ya. Ya kan? Dan harapannya supaya Ganjar bisa lebih leading, lebih menang, bisa menang lawan Prabowo. Tapi kan Ganjar itu kan baik Prabowo ataupun Ganjar kan tergantung Jokowi. Iya. Di momentum itu belum clear positioning dari Pak Jokowi. Jadi diasumsikan dengan menghilangkan elemen Anies, maka kemudian pertarungannya ganda aja. Iya. Nah ganda itu akan membuat Pak Jokowi paling enggak yang waktu itu diasumsikan taat kepada partai tetap akan bersikap rasional, mana yang berpotensi menang lebih terbuka. Maka kemudian bayangan konsolidasi Pak Ganjar untuk menang itu akan lebih terbuka. Dan orang-orang yang selama ini mendukung Pak Prabowo itu akan berpindah lagi dari Mas Anies ke Pak Prabowo lagi. Yang mana itu market yang Kanan. Karena seperti 2019 lagi. 2014 ya. Oke. Mau skenario 2019 mau diulang. Desainnya oke juga itu. Ya, karena dalam 2 kali pemilu terbukti yang itu efektif. menang ya Pak Jokowi. Menarik. Itu kalau misal Canggih, kemudian canggih juga. canggih nih. Kalau dari Bang Zulfan itu betul dan narasi ternyata dikonfirmasi oleh Pak Jokowi, itu akan menjadi antitesa dari ledakan betul yang akan diciptakan oleh Pak Hasto. Itu bisa melempem itu bom itu, Bang. Yang mengambil keuntungan total politik. Wah, Bukan keuntungan, manfaat. manfaat. Selalu kan isu-isu kayak begini lahirnya di total politik. Kata Pak Jokowi gini, nanti akan ada podcast sendiri lah dari saya sama Budi ya untuk bahas ini. Mantap. Dia bilang gini, ya buktinya Mas Anies nggak di penjara. Pakai kejaksaan itu udah pasti itu kalau saya mau penjarain orang. Kalau KPK agak sulit kata Pak Jokowi kan. Gue bilang sama Budi agak sulit dan bukan berarti gak bisa. Gue bilang itu sama gue dikenal. Ya tapi betul. Tapi betul loh, agak sulit karena komposisi komisioner Iya, di fase betul. itu tidak betul. dipegang kontrolnya langsung oleh istana, oleh Pak Pemegang Jokowi. quote-unquote, kalaupun benar-benar bisa dikontrol oleh eksekutif, Iya. itu pemegang sahamnya ada banyak. Iya, Atau iya. di luar Pak Jokowi. Ownernya malah milik publik tuh kan. Iya, iya, Ada iya. yang di market juga sebagian. Ada. Jadi gini aja kesimpulannya Aja bisa ambil. ketika tim Firly itu ketua KPK untuk PPK-nya KPK, Firly dan KPK. tim komisionernya Firly dan komisioner itu banyak ditentukan oleh PDIP. Ya. Oke. Logiknya oke. Ya kan orang ininya pemilihannya di DPR kok kan. Iya di Komisi 3. Nah, ini yang Waktu itu ketua komisi 3-nya apa Bang? Pak Bambang. Ajis Samsudin. Ajis. Oh. iya Haji Samsudin. pemilihan ngaji ke waktu Enggak, wakil ketua Pak. Sudah Bukan Haji Samsudin kan aku anggotanya. Kau ini banyak bantah-bantah Dia lagi. pilih bosnya kata komisi Ketua 3. Pansus Ini kali, Ricky, Bang. era apa? Ketua Komisi 3-nya Haji Samsudin. Nah, itulah tadi sahabat cuplikan video yang dimana terbongkarlah semua bahwa tuduhan Hasto kepada Bapak Jokowi yang menuduh mengkriminalisasi Anies pada waktu itu hanyalah omong kosong doang. Dan salah satu pendiri PDIP dalam video tersebut dalam pernyataannya bahwa justru Pak Jokowi lah yang menolong Anies dengan kasusnya supaya tidak diangkat oleh KPK. Nah, bagaimana pendapat Anda sahabat mengenai ini? Silahkan komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.